Selamat sore, Salam. Ibu-ibu yang terkasih dalam lindungan Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah perayaan ulang tahun Komisi Wanita Unike yang ke-11. Tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan, menyatukan hati kita dengan saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kenaikan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama di Komisi Wanita kita ini, meskipun dengan acara online. Kuserahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, semua Kau alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dasar firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus, sebab hanya di dalam Yesus Tuhan Yesus layak disembah dan dipuji. Mari kita memuji segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau sucikan dan Kau layakkan hidup kami ini di hadapan-Mu. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga ya Tuhan, para kaum wanita di GKA Immanuel khususnya. Biarlah Engkau senantiasa melawat setiap pribadi, apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya,
Engkau senantiasa menolong, memberkati yang saat ini lemah tubuh atau yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah dengan kesembuhan yang daripadamu Tuhan, namamu boleh dipermuliakan. Bapa yang baik, kami serahkan juga Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapilah Tuhan dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang percaya menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Bapa, demikian seru permohonan kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Dan kami saat ini Tuhan bersedia menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tanggalkan segala beban dan kesedihan yang ada di dalam hati kita. Dengan bersorak-sorai, memuji namanya, datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Ince. Tempat dan waktu kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Selamat ulang tahun untuk Komisi Wanita Unike yang ke-11. Ya, selamat juga untuk pembimbing dan pengurus yang bersukacita. Karena kita tahu Tuhanlah yang sudah memimpin dan menyertai pelayanan ini. Kiranya pembimbing dan pengurus boleh diberikan kemampuan sehingga pelayanan tetap boleh bersemangat. Ya, hari ini cukup bersemangat semuanya. Kelihatannya ya, merah-merah semuanya. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, membaca bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu
pada sore hari ini kembali kami boleh bertemu dengan sebuah acara yang khusus, persekutuan yang memberikan kami sukacita yang khusus pula, di mana kami boleh bersama-sama untuk mengingat pimpinan Tuhan bagi Komisi Wanita Unike yang sudah berjalan 11 tahun. Tuhan, saat ini kami juga mau bersama-sama belajar firman-Mu. Mohon Engkau yang menolong kami, menyertai kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, waktu pembacaan firman Tuhan dan perenungan yang akan kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan mengatakan, "Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Saya ulangi sekali lagi, 1 Timotius 3 ayat 15, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Ibu-ibu sekalian, tentu saja setiap kita lahir di dalam keluarga. Setiap kita memiliki keluarga. Keluarga itu merupakan hal yang sangat penting, bukan? Akhir-akhir ini kalau kita melihat di Kota Malang, di perempatan-perempatan jalan, kita menemui anak-anak jalanan. Ada anak-anak di perempatan jalan itu, ada yang memegang kaleng, ada yang memegang alat musik. Ya, bahkan sekarang ada yang menghiasi tubuhnya, mengecat tubuhnya dengan warna yang menyolok. Mereka itu adalah meminta belas kasihan orang-orang agar memberikan uang agar mereka bisa menyambung hidup mereka. Tentu saja kalau kita tanyakan kepada mereka, mereka tidak menginginkan keadaan yang demikian. Tetapi mengapa? Apa yang menyebabkan mereka melakukannya? Salah satu yang menjadi permasalahan adalah tentu ada masalah di dalam keluarga mereka. Ada di antara mereka yang karena orang tuanya bercerai. Ada yang karena masalah kemiskinan atau masalah-masalah sosial lainnya. Atau mereka hidup di dalam komunitas yang kurang sekali memperhatikan nilai-nilai kehidupan mereka. Karena diketahui ada anak-anak yang berlarian di jalan itu bukan karena gak punya keluarga, tetapi tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Boleh dikatakan ayah mereka, ibu mereka menelantarkan mereka. Lalu resiko mereka hidup dengan keadaan demikian sangat-sangat berbahaya. Karena tidak ada pola asuh yang seharusnya. Tidak ada yang mengontrol kehidupan mereka. Tidak jarang di antara mereka, karena pengajaran di sekelilingnya yang tidak baik, menjadikan mereka pelaku-pelaku kriminal. Mereka hidup di dalam kejahatan. Ada yang mencuri, ada yang mencoba melakukan hal-hal tindakan kriminal yang tidak seharusnya. Bahkan ada di antara yang hidup di dalam kekelaman seksual. Mengapa? Pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ketika keluarga tidak mengajarkan hal yang benar, maka lingkungan tersebut akan memasukkan pengajaran-pengajaran
yang tentu saja menyeleweng. Karena itu, pengajaran yang benar itu sangat penting sekali. Paulus di dalam 1 Timotius menasehatkan kepada jemaat-jemaat yang ada, khususnya menasehati Timotius di dalam mengajar, di dalam memperhatikan jemaat-jemaat yang dia layani. Dia mengatakan kepada mereka untuk mewaspadai pengajaran-pengajaran sesat. Lalu dia menasehati Timotius untuk memimpin dengan tanggung jawab. Apa yang dia kerjakan, dia harus melakukannya dengan baik. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, jelas sekali dikatakan Paulus berkata kepada Timotius agar dia hidup sebagai keluarga Allah. Di sini dikatakan hidup sebagai keluarga Allah, yakni mereka dikatakan yakni jemaat dari Allah. Paulus ingin mengatakan hidup mereka sebagai keluarga Allah dalam konteks sebagai jemaat. Ya, kalau kita katakan sekarang ini adalah dalam konteks sebagai gereja, sebagai keluarga Allah. Tahun ini kita menggunakan, tahun ini di dalam tema gereja, temanya adalah gerejaku, keluargaku. Hari ini kita juga akan membicarakan tentang gerejaku adalah keluargaku. Jadi sebenarnya di dalam firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hidup sebagai keluarga Allah di dalam gereja. Gereja adalah keluarga. Tetapi yang menarik adalah keluarga yang bagaimana? Kita harus mengetahui bahwa apa yang menjadi dasar kita membangun keluarga Allah ini. Paulus mengatakan yang menjadi dasar itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Paulus ini membayangkan bangunan yang ada. Memang seringkali keluarga itu bisa diidentikan, digambarkan sebagai sebuah rumah. Ya, karena itu istilah bagi kita orang Indonesia itu adalah namanya rumah tangga. Rumah yang ada tangganya. Ya, rumah tangga. Jadi keluarga itu tidak terlepas dari rumah. Walaupun dikatakan rumah belum tentu identik dengan keluarga. Betul ya? Rumah itu adalah bangunan. Tetapi keluarga adalah orang-orang, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi ketika Paulus katakan kepada Timotius, dia katakan hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup. Jadi ada dasar kita menjadi keluarga Allah. Kita menjadi keluarga Allah itu bukan karena kita datang ke gereja semata-mata, bukan. Kita menjadi keluarga Allah bukan karena keaktifan kita. Ya, saya rutin ikut ibadah, ikut persekutuan, melayani. Itu otomatis membuat kita menjadi keluarga Allah. Tidak. Ada latar belakang, yaitu ketika kita menjadi keluarga Allah, mari kita mengingat bahwa kita ini dipanggil menjadi anak-anak karena Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Dalam Yohanes dikatakan, karena itu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ketika kita hidup di dalam keluarga, dalam gereja, tentu ada masalah, bukan? Ya, di dalam kehidupan kita berumah tangga pun ada masalah di dalamnya. Masalah antar saudara, masalah antara orang tua dengan anak, masalah suami istri. Selalu ada masalah. Tetapi ketika Paulus mengatakan hal itu bukan berarti
Jemaat pada masa itu tidak ada masalah. Jelas kehidupan jemaat pada masa itu ada masalah. Masalahnya kalau kita baca 1 Timotius, maka kita mendapatkan bahwa jemaat pada saat itu dirongrong dengan pengajaran-pengajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak benar. Saya rasa konteks kita pada saat ini juga hal yang sama, bukan? Di dalam kehidupan gereja, keluarga kita, di dalam kehidupan bergereja juga menghadapi masalah-masalah pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ayo mari kita melihat dalam konteks gereja, bukankah banyak ajaran-ajaran yang tidak benar, yang sesat, yang kadang-kadang membingungkan kita. Lalu kalau kita melihat di dalam kehidupan keluarga, bukankah banyak juga pengajaran-pengajaran yang tidak benar, cara-cara yang tidak sesuai di dalam kehidupan kita ini terjadi. Apalagi sekarang adalah masa-masa di mana banyak sekali ya yang disebut sebagai berita-berita hoax yang kita terima. Ya, banyak berita-berita yang kita dapatkan. Karena itu kita harus berhati-hati di dalam mengambil sikap, di dalam memutuskan mengambil tindakan-tindakan. Di dalam kehidupan gereja juga demikian, ketika kita mengalami permasalahan, maka haruslah mengambil tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang Allah inginkan, yaitu sebagai keluarga Allah. Apa yang menjadi dasar? Paulus mengatakan ada 2 hal. Dia katakan jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kembali saya katakan, Paulus ini melihat tiang penopang dan dasar itu mengacu kepada rumah. Kalau kita tahu rumah itu bisa berdiri tegak, berdiri kokoh, maka haruslah memiliki tiang. Betul ya? Kalau kita memperhatikan gedung gereja kita, maka ada yang disebut tembok, lalu ada yang namanya tiang penyangga. Tembok tidak ada, nggak apa-apa. Saya pernah melihat sebuah gedung, ya dia nggak punya tembok, tetapi ada tiangnya. Tiang itu yang penting. Ya, tiang itu yang penting. Tiang penopang itu sangat penting sekali. Lalu ada dasar yang kokoh, yaitu dasar kebenaran. Selalu, ini memang Paulus ini seorang boleh dikatakan arsitek atau ahli bangunan. Dia selalu mengatakan begitu. Di dalam Korintus dia katakan, sebagai ahli bangunan, saya sudah meletakkan dasar. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Jadi, seperti sebuah gedung, seperti sebuah rumah, maka perlu dasar fondasi yang kuat dan tiang penopang yang kokoh. Sehingga pengajaran-pengajaran itu tidak bisa masuk. Pengajaran-pengajaran yang tidak benar bisa terbendung. Nah, di dalam kehidupan keluarga Allah kita juga mau demikian. Tiang penopang dalam konteks kita itu apa? Mari kita kembali melihat konteks komisi wanita. Komisi wanita ini merupakan sebuah bagian dari gereja GKA Immanuel Malang. Komisi wanita merupakan satu ya kelompok ya dari jemaat dengan anggotanya adalah ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, wanita-wanita di dalamnya. Nah, mereka itu ketika bersama-sama, tujuannya untuk apa? Gereja kita menetapkan tujuan komisi itu adalah agar bersekutu. Mengapa? Karena umumnya di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan, kita setelah selesai ibadah kita langsung pulang. Ya, sehingga tidak mengenal atau saling menyapa pun hanya sekedarnya. Jadi tujuannya adalah bersekutu. Komisi wanita itu digunakan. Nah, di dalam bersekutu, apa sih yang dimaksud dengan bersekutu?
Bukan hanya saling mengenal, bukan. Tetapi bersekutu itu kita memiliki hubungan, memiliki relasi di dalamnya. Bukan hanya sekedar tugas, pulang, selesai. Tidak. Tapi komisi wanita ini adalah bersekutu. Dengan bersekutulah, maka kita boleh saling topang menopang satu dengan yang lainnya. Bukankah dengan bersekutu kita tahu akan keadaan orang-orang di sekeliling kita? Bukankah dengan bersekutu kita bisa saling mendoakan? Tapi bukan gosip ya ibu-ibu ya. Tetapi kita mau tahu, bukan kepo. Tapi mau tahunya tujuannya adalah tahu permasalahannya. Yuk kita sama-sama doakan. Kita akan mendukung sebagai penopang satu dengan yang lainnya. Ketika rekan saya ada kesulitan, saya mau mendukung dia. Bukan gosipin dia di belakang, bukan. Itu namanya tiang penopang. Lalu dikatakan lagi dasar kebenaran. Nah, dasar kebenaran tentu saja firman Tuhan, bukan? Kehidupan kita itu harus dialaskan dengan firman Tuhan. Tujuan komisi yang kedua adalah selain bersekutu, menopang satu dengan yang lainnya, kita juga bersama-sama belajar firman Tuhan. Jadi kita bukan bersekutu atau kita bertemu hanya menceritakan masalah saja, bukan? Atau bertemu hanya sekedar sukacita, gembira, hahaha hihi semata-mata, bukan. Tetapi kita harus memiliki dasar, yaitu firman Tuhan. Jadi kedua hal ini merupakan tujuan komisi di dalam GKA Immanuel Malang. Yang pertama, bersekutu. Saling menjadi penopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Ada masalah, mari kita boleh saling memberikan jalan keluar. Lalu dengan apa? Bukan dengan pengetahuan sendiri, bukan. Tetapi dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Karena itu di dalam persekutuan wajib hukumnya belajar firman Tuhan. Memang kadang-kadang belajar firman Tuhan bukan hal yang mudah, banyak sekali tantangan. Kita lebih senang melakukan hal yang lainnya dibandingkan dengan membaca dan belajar firman Tuhan, bukan? Tetapi ingat, ketika kita mau hidup sesuai dengan yang menjadi tema kita, gerejaku adalah keluargaku, maka kita harus memiliki hal itu. Kita harus memiliki persekutuan, menopang satu dengan yang lainnya. Demikian juga kita harus hidup kokoh di dalam firman Tuhan. Ibu-ibu, ada orang yang menggambarkan, menanyakan, kira-kira gereja, ibu-ibu, ada orang yang bertanya begini, bagaimana pandangan ibu-ibu tentang gereja? Ada orang yang mengatakan, gereja itu mungkin seperti rumah sakit. Mereka mengatakan, bukankah orang-orang yang bermasalah yang datang ke gereja? Kalau orang yang tidak bermasalah tidak perlu datang ke gereja. Apakah demikian? Atau ada orang yang mengatakan, ya rumah sakit. Mengapa? Karena gereja itu tempat menyimpan orang-orang yang sakit hati. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang datang ke gereja itu sakit hati semua. Sakit hati antara apa? Antara satu dengan yang lainnya. Melihat ini gak benar, itu gak benar. Dia melakukan ini kepada saya tidak senang. Nah, sakit hati. Jadi gerejaku itu bukan jadi keluargaku. Gerejaku jadi rumah sakit. Atau mungkin ada di antara kita yang merasa gereja itu bukan rumah sakit. Saya enjoy kok datang gereja. Tapi sebagai apa? Sebagai hotel. Hotel itu apa? Ya tempat singgah. Lagi bosan, ya saya datang ke gereja. Lagi tidak ada kerjaan apa-apa, ya saya datang ke gereja. Bukan sebagai hotel.
Atau kita anggap gereja sebagai tempat untuk mencari kesenangan. Ya, gak ada teman, ya carilah di gereja. Karena itu kalau kita menganggap hal yang demikian, maka hal itu akan menjadikan gereja itu sebagai sesuatu perkumpulan yang tidak kokoh. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menjadikan gereja sebagai keluarga kita, di mana kita bisa boleh bersama-sama melayani, kita boleh bersama-sama bersekutu, kita boleh bersama-sama bersuka cita, dan terutama kita boleh menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat ulang tahun Komisi Wanita Yunike yang ke-19. Selamat ulang tahun Komisi Wanita Yunike yang ke-11. Kiranya tetap menjadi berkat dengan dasar menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau tempatkan di dunia ini sebagai anak-anak-Mu. Engkau sebagai Bapa kami, dan kami inilah anak-anak yang tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Karena itu Tuhan, tolong kami hidup di dalam berjemaat, hidup di dalam bergereja, sesuai dengan status kami, anak-anak Allah. Biar kami boleh saling menopang, mendukung satu dengan yang lainnya, bersekutu, saling mengenal. Demikian juga kami mau bersama-sama hidup belajar kebenaran firman-Mu, yang menjadi dasar kami dalam melakukan segala sesuatu. Berkati untuk Komisi Wanita Yunike ini. Jadikan mereka berkat, baik bagi keluarga maupun bagi banyak orang. Kami berdoa Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami mewakili ibu-ibu mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Injek, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu pakai hambanya dan memberkati keluarganya. Kita akan membacakan pengumuman hari Jumat tanggal 5 bulan 2 2021. Kita berkumpul lagi untuk Komisi Wanita dengan tema Gerejaku adalah Kebun Anggur Allah. Yohanes 15 ayat 1-8. Pembicara Ibu Sija Ruslanto, MC Ibu Stella. Tanggal 7 bulan 2 2021, Minggu, ibadah umum online ada berjamaah kudus. Untuk roti dan anggur dapat mengambil ke gereja, menghubungi Ibu Evangelis Licu. Hari ini kita merayakan ulang tahun Komisi Wanita yang ke-11. Dengan sederhana kita mengundang ibu-ibu pengurus untuk maju ke depan. Kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Mari kita sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat
Ya ibu-ibu, saya mengucapkan selamat ulang tahun khusus buat Komisi Wanita Unika yang ke-11, juga buat ibu-ibu sekalian. Sebelumnya saya juga berharap untuk angka yang ke-11 ini mengingatkan buat kita, Tuhan selalu menyertai kita, menyertai Komisi Wanita Unika GKA Immanuel. Kiranya selanjutnya di tahun-tahun berikutnya Tuhan terus menyatakan kasih dan kuasa-Nya di dalam persekutuan kita, sehingga di angka yang 11 mengingatkan buat kita juga bahwa kita tidak anak-anak atau bukan bayi, melainkan sudah remaja yang menuju kepada dewasa. Dan harapan buat kita juga untuk iman kita sama, ada pertumbuhan, bukan hanya bayi dan anak, melainkan bertumbuh di dalam remaja, dewasa, dan ada sesuatu yang menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi kita semua, khususnya memuliakan Tuhan. Dan harapan saya sebagai pembina Komisi Wanita, kita tetap setia, semangat di dalam mengikut Tuhan, setia mengikut di dalam persekutuan Komisi Wanita Unika. Meskipun di dalam masa pandemi COVID-19 ini secara online, kita tetap setia dan juga mencintai GKA Immanuel di dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada, baik ibadah umum, doa, maupun juga PA, dan juga lebih lagi di dalam ibadah Komisi Wanita. Semangat dan setia, dan selamat ulang tahun buat kita semuanya. Mari saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada Komisi Wanita Unika GKA Immanuel. Saat ini kami sungguh mengalami akan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga sudah 11 tahun Tuhan menyertai dan memberkati dan menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada kami, khususnya di dalam persekutuan Komisi Wanita Unika. Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati supaya Komisi Wanita ini berdampak bagi kehidupan kami sebagai ibu-ibu, dan juga berdampak di dalam kehidupan keluarga kami, dan juga bagi gereja-Mu GKA Immanuel. Tuhan memberkati kami semua pengurus dan juga anggota Komisi Wanita di dalam masa pandemi ini. Tuhan terus menuntun, membimbing kami, dan juga memampukan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang memuliakan Tuhan dan bersaksi. Kami menyerahkan Komisi Wanita kami Unika di tahun-tahun yang akan datang dengan penyertaan dan pertolongan dan kasih dan kuasa dari Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengajak ibu-ibu untuk menyanyikan kata terima kasih. Dan doa kita dipimpin oleh hambanya Pak Yusuf. Oh
Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Selamat ulang tahun Komisi Wanita Unika ke-11. Tuhan memberkati.